Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kali Ramadan yang ke-24 ini saya ingin berbagi bagaimana membuat flyer dengan menggunakan aplikasi Photoshop. Nah, di awal ini kita bisa melihat ini tampilan desktop saya. Nah, langkah yang pertama adalah di laptop teman-teman sudah tersedia aplikasi Adobe Photoshop versi berapapun. Nah, kebetulan saya saat ini memakai versi 6, PS6. Nah, kalau sudah ada, maka langkah berikutnya kita klik saja yang ada di taskbar ini. Nah, ini saya membuka Adobe Photoshop CS6 versi 6. Nah, di sini kita bisa melihat tampilan Photoshop CS6. Nah, seperti aplikasi umumnya, ada file, edit, kemudian karena ini berhubungan dengan foto ataupun video, ada image, layar, tipe, select, filter, view, Windows, dan lain-lainnya. Nah, di sini juga ada fitur-fitur yang ditampilkan, tool-tool yang sangat bermanfaat untuk kita gunakan dalam pembuatan player nantinya. Nah, di tampilan layar ini masih dalam keadaan kosong karena sama sekali memang kita belum memberikan sedikit sentuhan. Nah, langkah yang pertama adalah kita memilih file untuk membuka lembar kerja baru. Pilih new. Kalau ingin dengan cara cepat, kita bisa dengan menekan keyboard secara bersamaan, Ctrl plus N. Nah, biasanya saya dalam menggunakan Photoshop ini sering menggunakan langkah-langkah cepat, yaitu dengan menekan tombol keyboard. Nah, tetapi di sini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua, kita menekan klik Ctrl N. Nah, di sini ada tampilan yang diperlihatkan. Tampilan ini bisa kita pilih, misal dalam kegiatan yang akan kita buat, latihan ini adalah, misal kita buat latihan player. Nah, nanti latihan player ini adalah nama file yang akan kita simpan. Nah, sementara di sini ada ukuran layar kerja kita. Nah, karena saya biasa bekerja dengan mengatur ini, misal kita buat 21, kemudian ukurannya satuannya apa? Apakah pixel, inci, sentimeter, milimeter, point, pixels, atau kolom. Nah, biasanya saya menggunakan sentimeter saja. Tapi jika teman-teman ingin menggunakan pixel atau inci, silahkan saja. Kemudian di sini saya menggunakan 29 saja. 29 ini ukuran A421 kali 29, resolusi 72 saja sudah cukup. Kemudian baru kita oke kan. Nah, ini lembar kerja baru kita. Sudah nampak tampilannya kan secara vertikal. Ini 21 kali 29. Nah, di sini ada beberapa fitur yang akan nanti kita gunakan. Kalau fitur yang seperti ini adalah move tool, yaitu ini untuk drag dan memindahkan satu dari lainnya. Nah, kalau dia aktif, di sini ada nampak tekanan. Itu dalam keadaan kondisi aktif. Nah, ini baru tampilan layar kerja yang putih. Nah, di sini sebelah kanan, pojok bawah kanan bisa kita lihat ada tertulis background. Nah, kemudian jika kita ingin menambahkan gambar ataupun di dalam player kita bisa saja dengan cara yang mudah adalah kita mencari template yang ada di Google. Misal kita ketik aja Google, kemudian kita buat di sini gambar template flyer misal. Nah, bisa kita lihat banyak berbagai gambar-gambar yang ada di sini. Kita bisa memilihnya nanti, atau di sini kita buat PNG. Nah, di sini kan bisa kita lihat. Kita ambil saja satu di antaranya. Misal saya mengambil ini. Saya kopikan saja. Copy image. Nah, setelah kita copy, kita kembali kepada lembar kerja kita tadi di Adobe Photoshop. Nah, di sini.
kemudian kita tekan Ctrl P, itu paste. Muncul kan? Nah, setelah muncul seperti ini, kita ingin area kerja atau sesuatu yang sudah kita copy tadi bisa sesuai dengan yang kita inginkan, tekan Ctrl T. Nah, Ctrl T ini akan menampilkan masing-masing titik ada sekitar 8 titik. Kiri, tengah, kanan, kemudian tengah lagi, tengah kanan, sampai yang bawah. Kalau kita ingin memperkecil layar, yaitu dengan cara yang cepat, tekan bersamaan Ctrl dengan tekan Ctrl kurang. Nih, layar semakin kecil. Kalau kita ingin membesarkan, tekan Ctrl, kemudian plus. Plusnya beberapa kali kita tekan. Nah, ini menyesuaikan keinginan kita. Nah, kemudian ketika kita ingin menarik supaya proporsional antara kiri dan kanan, atas dan bawah, maka teman-teman tekan Ctrl Shift dan gunakan mouse. Karena saya biasa bekerja dengan menggunakan mouse. Nah, tarik. Nah, ini bisa. Ini proporsional. Seberapa besar pun atau sekecil apapun kita menarik sebuah foto, ini akan proporsional ukurannya. Tetapi ketika kita ingin menarik dalam tidak menggunakan shift, maka ini contoh, kita ingin menarik tidak tekan shift. Nah, ini akan berubah ukurannya. Tidak proporsional lagi. Nah, maka perlu adanya penekanan shift tadi. Nah, ini kalau kita sudah misalnya posisinya sudah pas, kita tinggal tekan enter. Nah, ketika kita tekan enter tadi, maka ukuran yang ada di titik 8 tadi akan hilang. Nah, disinilah tempat kita bekerja. Kemudian kita lihat di bagian kanan tadi sudah ada satu layarnya kan. Bertambah layar, ini adalah area kerja kita. Dan yang berwarna biru ini adalah area kerja yang aktif. Nah, kalau kita ingin mengubah namanya, misal di sini kita buat background 1 misal. Ini tergantung kita saja, baru enter. Nah, untuk membedakan antara background dengan background 1. Nah, kemudian kita ingin menambahkan hal-hal yang dibutuhkan dalam pembuatan player tersebut. Nah, supaya ada keseimbangan antara kiri dan kanan, atas dan bawah, maka untuk memberikannya, kita klik New Guide. New Guide ini adalah pembatas kiri dan kanan atau atas dan bawah supaya seimbang. Tadi ukuran kita adalah 21 untuk bagian horizontalnya. Kalau 21 bagi 2 berarti 10,5. Ingat ya, koma bukan titik. Nah, bisa dilihat kan kiri dan kanan akan seimbang. Apa fungsinya? Supaya pada saat kita membuat player, kiri dan kanan itu seimbang dan nampak dengan baik. Nah, kalau kita ingin membuat yang di tengahnya lagi supaya seimbang, kita ambil lagi view, kemudian new guide. Nah, ambil di sini adalah horizontal. Horizontal tadi ukurannya adalah 29. 29 bagi 2. Berarti kalau 29 bagi 2 adalah 14,5. Nah, ini sudah nampak kan? Berarti ada 2 garis horizontal dan vertikal. Nah, sekarang kita akan bekerja menambah teks yang ada pada layar kerja kita. Posisikan layar kerja kita di background ya, background 1, bukan background. Kalau di background, maka nanti akan tulisan kita akan tertutup. Tapi kalau kita berada di background 1, tulisan kita akan terlihat. Contoh di sini saya membuat sahabat inspiratif misal. Nah, ini saya buat sahabat inspiratif. Sahabat inspiratif 20. Nah, ini ukurannya sangat kecil sekali. Nah, ini ke posisi tool yang aktif. Sekarang kita melihat karena ini ukurannya kecil, jika ingin membesarkan bisa memilih tool atau kita menambah ukuran pada tulisan. Nah, kalau saya lebih senang menggunakan move. Nah, Ctrl T. Nah, Ctrl T ini berfungsi untuk menampilkan titik-titik yang ada pada area ini. Area yang ingin kita besarkan atau kita kecilkan. Nah, tinggal kita tarik. Tarik menggunakan mouse dengan menekan shift. Menekan shift. Supaya apa? Supaya seimbang antara kiri, kanan, atas, dan bawah. Dia tidak akan mengubah tampilan.
hanya mengubah ukuran tetapi tetap proporsional. Nah, ini oke. Nah, sekarang kita ingin tulisannya warna hitam. Jika teman-teman ingin mengubah tulisan ini menjadi warna yang berbeda, maka klik saja warna ini. Nah, jadi warna putih. Kalau menekan ini jadi warna merah. Nah, ini tergantung dari keinginan teman-teman semua. Tetapi coba kita menggunakan warna putih. Kenapa? Supaya lebih kontras antara dengan background. Nah, setelah ini kita lihat di sini muncul lagi namanya sahabat inspiratif sesuai yang kita tulis tadi. Jadi ada 3 layer sekarang. Nah, kalau kita ingin menambahkan bayangan pada tulisan sahabat inspiratif ini, tekan kanan. Ada blending options. Teman-teman bisa memilih. Di sini banyak pilihan yang bisa kita buat. Nah, contoh, saya ingin menambahkan bayangan. Nah, berarti kita klik di sini. Nah, akan nampak. Oke. Nah, sekarang di sini kita belum melihat adanya logo. Saya ingin mengecilkan sedikit supaya logo yang ingin ditampilkan bisa masuk. Oke, teman-teman. Nah, kita ingin masukkan logo. Nah, sebelumnya karena saya memang sudah pernah membuat logo, misal saya cari logo file, kemudian open. Kita cari, kebetulan saya sudah ada logo sahabat inspiratif. Nah, di sini kita mencari di mana posisi logo itu tersimpan. Kebetulan saya menyimpan di picture, kemudian foldernya sahabat inspiratif. Nah, sahabat inspiratif, kemudian cari logo. Nah, ini ada logonya. Logonya PNG saja, jadi lebih mudah untuk menariknya. Nah, saya gunakan logo. Nah, kita lihat di sini ada 2 ya. 1, 2. Ada namanya latihan player yang kita buat tadi dengan 1 PNG gambar. Nah, untuk memindahkan yang gambar ini ke layar kerja kita, maka gambar yang ada logo ini kita tarik ke bawah. Kemudian baru klik yang ini. Nah, kalau dia layar kerja ini aktif, maka tulisannya nampak di sini putih. Ini abu-abu. Nah, di sini kita posisikan bahwa posisi tepatnya itu di sahabat inspiratif. Jadi logo ini berada di atas daripada sahabat inspiratif. Nah, kemudian kita tarik saja. Kita tarik. Nah, drag. Oke. Nah, bisa kita lihat tampilannya kan? Tampilannya sudah ada. Nah, saya ingin menghilangkan warna-warna putih yang ada di sahabat logo ini. Nah, warna-warna putih ini kiri kanan bawah atas. Nah, tinggal kita ambil ini tool namanya Magic Eraser Tool. Nah, Magic Eraser Tool ini berfungsi adalah untuk menghilangkan warna yang senada. Kita klik saja, klik kiri ya. Nah, jadi warna yang senada akan hilang. Warna senada akan hilang. Jadi kalau yang seperti ini, nah ini bisa juga. Ini kita ingin, nah supaya lebih. Kemudian kita ingin mengecilkan. Nah, mengecilkan Ctrl T seperti yang tadi dengan cara yang sama. Kita kecilkan saja tulisannya apa, logonya, supaya tulisan daripada sahabat inspiratif juga bisa masuk. Nah, oke. Kemudian sahabat inspiratif. Nah, kalau sudah dalam kondisi toolnya move ini, kita bisa memindahkan kiri kanan atas bawah tanda panah yang ada di keyboard. Nah, seperti ini. Oke. Nah, layar 1 muncul. Berarti di sini sudah ada 4 layar. Nah, saya ganti ini menjadi logo supaya apa? Supaya kita bekerjanya enak, nyaman. Kita bisa melihat, oh ini logo. Nanti untuk memindahkannya bisa. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita buat misal tema. Tekan tool lagi di atas logo. Kita buat apa temanya? Temanya misal tema. Nah, ini tulisannya kebetulan warna putih. Kenapa di sini warna putih? Nah, untuk mengubahnya, Ctrl A, kemudian kita ambil. Misal warna hitam. Nah, akan berubah menjadi hitam. Nah, ukurannya sangat kecil sekali tulisannya. Nah, di sini kita bisa memilih ukurannya misal 30. Nah, 30. Kemudian fontnya pun bisa kita pilih. Nah, tetapi saya memilihnya ini Square 721 CNBT. Oke. Nah,
Untuk memindahkan terserah, kita mau di posisi mana tema ini kita letakkan. Misal di sini saja. Kemudian kita tambah apa judul temanya. Misal pemanfaatan Photoshop dalam pembuatan player. Oke. Nah, saya ingin membesarkan tulisan ini. Nah, di sini teman-teman terserah supaya tampilnya lebih nyaman dilihat, sesuaikan keinginannya di mana posisi untuk tulisan tema ini. Nah, kalau ingin mengganti warna itu sangat gampang sekali. Kita ambil lagi tuh teks tadi. Nah, kemudian kita pilih warna. Misal saya ingin warnanya warna biru, biar ada perbedaan kontras dengan backgroundnya. Nah, ini nampak kan warnanya sudah biru. Kemudian saya kasih lagi dengan blending optionnya, stroke-nya. Nah, saya kasih warna hitam sedikit. Nah, ini tergantung teman-teman ya. Misal 4 sini. Oke. Nah, sekarang kita pelaksanaannya kapan? Pelaksanaannya misal acara ini dilaksanakan tanggal berapa dan segala macamnya. Pelaksanaan kita buat. Pelaksanaan misal di sini kita buat. Pelaksanaan. Nah, warnanya kenapa warna biru? Karena kita sudah mengubah ini menjadi warna biru ya untuk teksnya. Pelaksanaan. Nah, misal hari. Kita buat hari atau tanggal. Hari atau tanggal. Harinya apa? Misal Senin. Sekarang tanggal 17. Kita buat tanggal 18 Mei 2020. Nah, tinggal tarik saja. Kemudian pukul berapa kegiatannya dilaksanakan. Misal pukul kegiatannya dilaksanakan jam 10.00 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, kemudian temanya apa? Tema sudah ada. Nah, ini aja dua saja rasanya sudah cukup. Nah, kalau ingin membesarkan atau mengecilkan, ini sangat gampang sekali. Kita pilih saja misal di sini ukuran 24. Nah, 24. Atau di sini saya ingin pisahkan saja. Nah, saya ambil lagi, saya pisahkan. Oke. Nah, kita sesuaikan. Nah, ini ada pelaksanaan, ada hari atau tanggal. Oke, kita letak di posisi mana? Posisi inilah ya. Nah, sekarang kita ingin warnanya saya buat warna putih saja. Kayaknya lebih kontras deh kalau warna putih. Nah, kan warna putih. Oke. Sekarang saya ingin memberikan gambar. Misal narasumbernya saya buat di sini. Nah, saya menggunakan ini ya, tool. Ini bisa teman-teman pilih, ada rectangle tool, round, ellipse, polygon. Ini tergantung daripada bentuknya saja. Teman-teman bisa menggunakan ini. Nah, saya menggunakan misalnya saya gunakan ini saja, ellipse. Nah, kalau ingin bulatnya, lingkarannya sesuai atau lingkarannya benar-benar bulat, nah kita tekan shift untuk menarik dan mengecilkan atau membesarkan supaya ukurannya tetap proporsional. Tetapi kalau kita ingin membuatnya menjadi ellipse, nah jangan ditekan shift-nya. Kita lepaskan saja, kita mainkan mouse saja. Nah, oke. Saya gunakan ellipse sajalah. Oke. Nah, sekarang muncul warna biru. Kenapa ini warna biru? Karena foreground-nya warna biru. Nah, sekarang saya ingin memberikan blending option lagi supaya ada bayangan. Bayangan ini kayak saya buat drop stroke saja. Stroke-nya warna yang warna hitam lah. Kita cari warna kuning. Nah, warna kuning. Kemudian drop shadow-nya kita berikan sedikit sentuhan. Nah, ada kan warnanya? Nah, kita lihat. Oke. Oke, sahabat. Oke. Kemudian kita posisikan di mana posisi yang paling tepat. Nah, oke. Kemudian kita cari gambar narasumber tersebut. Nah, kebetulan saya buat narasumbernya misalnya saya lah. Ini ada gambar. Saya tinggal tekan Ctrl copy, Ctrl C.
Nah, kemudian tinggal Ctrl P saja. Oh, tidak mau. Kalau tidak mau, berarti kita ambil open, file open, kemudian cari posisi fotonya di mana. Misal di download. Nah, di download ini ada beberapa foto keren saya. Nah, bisa kita lihat ya. Banyak gambar-gambar. Mana foto saya ya? Nah, ini saya ambil gambar saya. Gambar yang paling ganteng. Nah, sama kan? Sekarang sudah punya dua lagi kita. Nah, WhatsApp image tertulis di sini. Kemudian kita drag ke bawah. Nah, terus setelah ini, yang gambar ini kita drag ke kiri, pindahkan. Nah, menutupi kan? Area ini tertutupi. Kenapa? Karena gambar ini lebih besar daripada background yang ada. Nah, untuk mengecilkannya bagaimana? Ctrl T. Kemudian kita kecilkan dengan menekan Shift tadi ya, sama. Nah, supaya proporsional saja, kita posisikan di sini. Nah, supaya gambar ini masuk ke dalam elip tadi, kita tekan Enter dulu, kemudian baru tekan bersamaan Ctrl Alt G. Nah, sudah masuk ya. Nah, kita buat nama pembicaranya. Misal pembicaranya siapa? Pembicaranya saya buat pembicaranya Master BHP misalnya. Master BHP Riau. Nah, terus saya tambahkan misal apa spesialisasinya, misal desain grafis atau desainer, boleh juga, atau saya di sini buatnya desain di desainer misalnya, kemudian penulis, kemudian coach nasional misal IGI. Nah, ini tergantung kita saja. Karena setiap kita memberikan membuat untuk narasumber, kita sertakan spesialisasi daripada narasumber tersebut. Nah, oke. Ini warnanya warna biru. Kalau saya ingin menjadikan warna hitam supaya ada perbedaan warna nama dengan spesialisasinya. Misal warna hitam saja gitu. Warna hitam dengan ukuran yang lebih kecil daripada tulisan nama tersebut. Misal 18. Nah, itu kita lihat antara atas dan bawah spasinya terlalu lebar. Kita kurangi lebarnya. Tadi ukuran tulisannya ada 18, kita ambil aja 18. Nah, oke. Nah, oke. Nah, begitu juga selanjutnya kalau ingin menambahkan gambar-gambar moderator, host, kemudian link dengan cara yang sama. Nah, kita sudah bisa. Nah, ini sudah selesai. Nah, saya anggap sudah selesai. Untuk menambah yang lain, teman-teman bisa menambahkan kembali dengan cara yang sama. Sekarang kita ingin menyimpan hasil kerja kita. Kalau kita ingin menyimpan hasil kerja kita, bisa menekan Ctrl S atau file, kita ambil save. Nah, di sini kita ingin menyimpan apa nama area kerja kita tadi. Nah, di sini tertulis langsung latihan flyer PSD. Formatnya juga Photoshop PSD. Nah, ini sangat penting sekali diketahui oleh teman-teman bahwa kalau kita ingin menyimpan dalam format PSD, nah ini bisa dimanfaatkan untuk kedepannya. Artinya apa? Kita bisa mengedit kembali. Tetapi kalau kita menyimpan dalam format yang lain, maka nanti misal JPEG itu berarti nanti tidak agak sulit untuk diedit. Nah, kita pilih misalnya PSD saja. Kita lihat tampilannya. Kita posisikan, misal saya menyimpan picture. Nah, di sini saya buat inilah ya, folder baru, misal latihan Photoshop. Nah, enter. Nah, kemudian, nah di sini akan tersimpan. Save. Oke, kalau sudah mau muncul seperti ini, kita tekan saja don't show again supaya ke depan tidak muncul lagi. Oke. Nah, tersimpan sudah latihan flyer.psd ya, tertulis di sini. Nah, misal kita ingin menutup, kita tutup saja. Kita tutup ini. Oke, dia sudah tersimpan. Kemudian jika kita ingin membuka kembali, buka Photoshop dulu, baru ini saya tutup ya. Saya tutup semua. Kemudian saya kembali klik Photoshop.
Nah, ini Arya lagi bekerja ya. Photoshopnya lagi membuka, masih dalam proses. Nah, ini masih dalam keadaan blank atau kosong. Nah, kita buka yang tadi, di mana kita menyimpan tadi. File, open, kemudian, nah, kebetulan langsung terbuka ya. Ada picture, ada latihan Photoshop. Nah, ini nampak ya beda. Ini yang telah kita simpan. Kemudian open. Nah, kalau yang sudah seperti ini, ke depan kalau kita ingin mengubah, mengedit, ini sangat gampang sekali. Sangat gampang sekali, teman-teman bisa edit. Misal di sini, saya misal ingin mengubah tulisan Master BHP Riau. Kita klik saja di sini. Ganti namanya siapa? Misal namanya Tom Cruise. Master, misal Master Tom Cruise. Oh, huruf besar semua ya. Master Tom Cruise misal. Nah, kemudian kita klik saja di sini. Nah, sudah berubah. Kalau kita ingin menyimpan kembali ya dengan cara yang sama. Nah, ini kalau kita lihat tanda-tanda mata ini berarti semua layar yang ada di sini dalam bisa kita ini dalam keadaan aktif. Nah, aktif. Nah, tetapi kalau saya ingin menghilangkan mata ini, nah berarti mata ini akan tersembunyi. Tulisan desainer penulis, ini kita lihat ya, desainer penulis tertulis ya. Kalau kita klik mata ini, maka akan hilang. Begitu juga yang lain, kita klik semua akan hilang. Nah, semua akan hilang. Artinya apa? Disembunyikan. Jadi kalau kita bekerja juga mudah sebenarnya. Tidak akan merusak area yang lain. Nah, kalau kita ingin memunculkan kembali, klik saja kembali. Semua akan muncul kembali. Nah, oke teman-teman. Nah, sekarang kita ingin menyimpan lembar kerja kita ini dalam bentuk JPEG. Kenapa? Karena biasanya ketika kita ingin mempublikasikan, biasa dalam format JPEG atau PNG. Oke, kita ambil file lagi. Ambil save as. Save as ini berarti sesuatu yang sudah kita simpan. Nah, kemudian format, kita ubah format di sini. Format di sini banyak pilihan. Ada Photoshop, ada JPEG, ada PNG. Nah, kita pilih pilihan JPEG-nya yang ini ya. Jangan yang JPEG 2000 atau JPEG stereo, tapi JPEG JPG. Oke. Nah, ini dalam keadaan kosong. Kemudian kita save. Kemudian di sini oke saja. Mau baseline, mau apa, tidak masalah sebenarnya. Oke saja. Nah, oke. Ini sudah tersimpan. Kita lihat areanya apa di folder kita tadi. Folder kita tadi di picture, kemudian latihan ya tadi. Kalau tidak salah tadi latihan yang saya simpan ya. Mana ya? Wow. Mana punya saya tadi? Nah, latihan Photoshop ini. Nah, kita lihat ada dua perbedaan antara formatnya. Yang satu format JPEG, yang satu format PSD. Nah, inilah perbedaan ketika kita menyimpan dalam format PSD, gambarnya gambar icon Photoshop. Kemudian kalau kita menyimpan dalam format JPEG, seperti ini tampilan apa adanya sesuai dengan yang kita lakukan tadi. Nah, ini ya perbedaannya ya. Jadi kalau sudah dalam format JPEG ini, kita bisa men-share kemana-mana. Oke, teman-teman semua, itu sedikit yang bisa saya berikan tips membuat flyer dengan menggunakan Photoshop. Nah, biasanya yang menggunakan Photoshop ini tentu kita harus tahu dasar-dasar dalam penggunaan Photoshop, terutama dalam tool-tool yang dimanfaatkan atau fitur-fitur yang ada. Nah, oke, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.